Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita nih ya tentang sistem ya, sistem politik. Langsung masuk lah ya. Kalau yang pertemuan pertama kan biasa pertemuan kan kontrak kuliah wae kan, Diman. Langsung ya lah, biar mempercepat ya, cepat materi ya. Nah, dijengok dulu ya. Ini, nah yang lagi kalian pelajari, kurang lebih yang kayak ini. Dasarnya, ini masih pola lama FPS jadi belum diedit yang pola OBE-nya, cuman ya kurang lebih cek ini lah ya. Nah, kamu kan kontrak kuliah, dua sistem politik ya. Sistem politik, minggu depan kalian belajar tentang negara ya. Ini sudah sempat juga dipelajari kalian oleh kalian kemarin di pengantar ilmu politik ya. Demokrasi, terus partai politik, enggak nanti ini ya sistem pemilu. Nah, kalian bentar lagi kalian milih kan? Milih tidak kalian nanti? Ini ya. Ada UAS, UAS, 8 UAS, UTS ya, partisipasi politik 9, 10 budaya politik, 11 ya infrastruktur politik dan infrastruktur ya. So, jadi ini dipadat atau juga ditambah mata kuliah ideologi ya mungkin. Kalau memungkinkan waktu ya ditambah, kalau tidak memungkinkan ya batasin lah. Lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan terakhir ya yudikatif ya. Kurang lebih cek inilah. Minggu depan kalian belajar ini tentang negara ya. Dan negara baru demokrasi, baru partai politik. Ini lah berhenti belum slide-nya? Lah balik ke PowerPoint belum? Belum, Pak. Sudah. Hah? Lah balik ya? Sudah, Pak. Lah balik ya? Sistem politik. Apa yang kalian tahu tentang sistem? Yang kalian tahu tentang sistem apa? Ada yang tahu? Apa? Nggon, apa nggon? Ska. Ini belum diganti namu ini. Ngedit namu nih, namu tampilan nih belum diganti. Namu zoom-nya. Ini beli zoom ini bisa sejam lebih. Kalau pakai zoom free ya ini ya, saya dapat tidak dapat 40 menit. Saya dapat 45, 40 paling sih. Sistem ada yang tahu? Saya tanya dulu kawan-kawan ini. Andres banyak ngadir ya. Ya absen di ini grup ya. Grup WA. Bima apa Bima? Sistem. Bima. Bima Randi Negastara. Sistem itu apa? Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Yang lain ada yang tahu? Apa itu sistem? Sekumpulan pendapat, Pak. Kumpulan pendapat. Bisa juga ya. Banyak ya sebenarnya ya. Tombik yang dari beberapa sumber baik. Sumber aja. Sistem tuh sebagai ini ya, sebagai artinya sekumpulan minat aktivitas terkait. Sistem adalah asumsi bahwa organisasian bagian-bagian atau fase-fase dalam susunan teratur ya. Kalau di offline susah proyektornya nggak tahu ya, HDMI atau kabel PGA-nya nggak cocok di laptopnya aneh juga. Padahal di tempat lain juga cocok laptop ini. Nah, ini menurut Henry Parcil ya,
Sistem adalah asumsi pengorganisasian bagian-bagian fase-fase dalam susunan yang teratur. Yo, susunan ya, do. Organisasi biasanya itu, kalau organisasi itu berkaitan ya. Kedengaran suara? Kedengeran, Pak. Nah, suara ini aja. Kedengaran, Pak. Nah, kalau menurut Kohler, kumpulan objek atau peristiwa yang sesuai dengan rencana itu sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya kan collection of object or events conforming to plan, the plan itself. Itu bahasa Inggrisnya, enggak usah kita bahasa Indonesia, memperingkas ya. Tinggalkan sekumpulan objek atau peristiwa yang sesuai dengan rencana itu sendiri. Artinya kan dia kumpulan ya, satuan dari komponen ya, yang sesuai dengan rencana. Biasanya rencana itu ya tujuan ya. Nah, Awad ngomong, sistem adalah, waduh, sorry, anginan dikit. Sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Campbell ngomong juga, sistem adalah himpunan komponen atau bagian berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Ini banyak kan? Nah, intinya tuh sistem itu ini. Kumpulan unit-unit yang saling berhubungan atau komponen-komponen saling berhubungan yang memiliki tujuan tertentu. Nah, di tempat perusahaan-perusahaan itu ada enggak kira-kira? Perusahaan-perusahaan. Punya enggak sistem, aturan dewe? Sultan. Ada enggak? Tan? Danila? Amel? Ada enggak Ada, sistem Pak. tuh? Apa sistemnya? Macam mana? Yang macam mana? Ada yang bisa jawab? Ada sistem. Di setiap perusahaan kan ada ya sistem. Nah, sistemnya yang macam mana? Apa Seperti aturan sistem aturan keselamatan, Pak. keselamatan kerjanya atau aturan jam kerjanya atau juga sistem tata organisasinya. Yang macam mana itu? Yang jelas dia ada cara kerja, sistem kerjanya macam mana. Misalnya masuk pagi jam 7, balik jam 5 sore misalnya. Ya tak, 12 jam gitu sistemnya. Kemudian ada juga sistem ini apa tuh? Sistem operasional di kantor kan ada kan? Ada yang bagian personalia, ada yang bagian marketing, ada bagian keuangan. Nah, salah satu dari bagian itu cacat mempengaruhi tujuan perusahaan kan? Ya tak? Cacat beresiko. Misalnya kan kalian punya perusahaan kalian itu di bidang penjualan. Bagian SDM-nya oke, bagian keuangannya oke, tapi di pemasarannya cacat atau kacau. Yang mana lah itu? Yang mana lah itu? Kalau perusahaan kalian tuh bagian pemasarannya tak berjalan. Pada saat kalian punya perusahaan dagang atau perusahaan penjualan. Kira-kira sistemnya rusak tak kira-kira? Kacau tak tujuan dari sistem itu? Halo? Rusak tak kira-kira? Halo? Nah, Rusak, Pak. Pak mana itu? Coba jawab dulu kalian. Kalian punya perusahaan. Bagian unit kalian itu Iya, kan ada Pak, rusak. divisi rusak ya. Nah, itulah kalau kalian kuliah, kalian jarang masuk, rusak sistem enggak? Sistem kerja kalian atau sistem di kampus? Rusak. Rusak. Rusak, Pak. Itu mempengaruhi akreditasi sistem di kampus juga. Lanjut deh. Kalau sistem politik kalian tahu? Ada yang tahu?
Apa yang kalian tahu? Sekumpulan pendapat atau prinsip, Pak. Sistem politik apa nih? Radit Yansa. Membentuk kesatuan, Pak. Ini cak mana nih? Banyak sistem politik. Jadi sistem politik itu kumpulan unit-unit yang saling berhubungan dengan tujuan ke politik, Pak. Yang jelasin nah ya, Mas. Nah, politik dikategorikan sebagai usaha mengadakan pencarian arah lingkup yang lebih luas, realisme, presisi, ketepatan, keterlibatan dalam teori politik agar hubungan terputus antara komparatif government atau perbandingan sistem politik dengan political teori dari politik dapat ditata kembali. Ini omongan dari Almond ya, bukan dari kita ya. Almond dan Powell menguraikan dahulu kerangka perbandingan sistem politik itu bersifat sempit, sistem politik tuh cenderung ke konsep hukum, ideologi, lembaga pemerintah. Yang sekarang ini kan yang terbaru ini tentang struktur dan proses politik, pembuatan kebijakan, proses pemilihan umum, komunikasi politik, dan sosialisasi politik. Itu omongan Gabriel Almond. Realisme apa ini maksudnya? Coba cari itu kalian. Apa ini realisme? Realisme itu yang realistis mungkin ya. Sesuai dengan faktanya ya. Nah, kalau Robert Dahl ngomong sistem politik, mekanisme perangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik, dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng politik. Langgeng politik itu masuk berkelanjutan. Lanjut tidak sistem politik itu? Masih stagnan apa cek itulah. Langgeng politik yang bertahan lama, yang berkelanjutan maksudnya. Itu menurut Robert Dahl. Ada nggak yang nak kalian bantah dari omongan ini? Bitcoin. Kalian kan mahasiswa, boleh lah bantah. Bantah ini, pendapat teori dari Wong ini. Lanjut deh. Nah, Lanjut, Pak. menurut David Easton, sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif. Secara otoritatif yang kepada seluruh lapisan masyarakat. Otoritatif itu ya, biasanya dialokasikan oleh penguasa yang mempunyai kewenangannya pada masyarakat. Yang otoritatif di sini ya pemerintah yang punya kewenangan untuk mengatur masyarakat buat undang-undang, buat penyediaan rumah sakit dan sebagainya kan sampai sistem pemilu dan sistem kelembagaan pemerintah atau juga yang lembaga yang atur urusan dalam sistem itu sistem politik. Biasanya pemerintah dulu lah harusnya, baik itu DPR, presiden maupun yudikatif, lembaga yudikatif. Jack Plano ngomong berdasarkan putusan yang sah dalam hukum masyarakat. Intinya tuh sistem politik itu ada interaksi antara pemerintah yang punya penguasa kepada masyarakat untuk ngatur seluruh lapisan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang sah yang dia peroleh, yang pemerintah dapatkan melalui pemilihan umum untuk menjalankan dari sistem politik yang ada di negara ini baik itu yang dilakukan oleh presiden maupun
parlemen ya, parlemen yang ada di negara kita ini. Karena mereka yang ngatur sistem politiknya, pemerintah itu presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur, mengubah konstitusi negara ya. Karena mereka lah yang ngatur sistem politik, arah dari tujuan negara ini cak mano ideologinya. Dan sistem politik ini punya tujuan pasti ada berkaitan dengan ideologi. Indonesia sistem politiknya cak mana? Ada yang tahu tak? Apa meta ini? Sistem politik Indonesia nih cenderung ideologinya kemana? Pancasila ke atau kapitalis atau komunis? Yang mana lah? Cenderung kemana sistemnya? Indonesia cenderung kemana? Nasionalisme, sosialisme, Hah? sama sosial demokrasi, Pak. Kita ini agak cenderung ke komunis ya, agak ke komunis dikit. Masalahnya demokrasi kita udah pacak, nggak nerima kritikan. Karena dikit-dikit ujaran kebencian ya. Kalau diingat dari praktek di lapangan. Kalau jadi ingat sistem ekonominya, yo agak-agak kapitalis. Nyari duit dewe gitu, nyari uang sendiri. Kalau ciri-ciri anak komunis itu ideologinya biasanya kebebasan berpendapat tidak ada, atau dikekang atau dibatasi. Menurut kalian kita nih cenderung komunis atau cenderung ke sosialis atau ke kapitalis? Kalau Komunis, Bapak Pak. ngomong ya Komunis. komunis karena otoriter dan tidak adanya kebebasan berpendapat. Kalau kita mengeluarkan pendapat dikit-dikit digiring dan undang-undang ITE ya yang dibuat oleh Jokowi, dibuat oleh SBY di periode SBY tahun 2000 berapa? 2008 ya. Terus oleh rejim ini tidak direvisi. Harusnya kan undang-undang itu kan melanggar dari Undang-Undang Dasar pasal 28, Undang-Undang 45. Itu harusnya secara hukum, tata hukumnya itu gugur, tidak bisa berlaku karena melawan undang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Ini tidak direvisi, tidak dihapus. Jadi kelihatan kacau sistem politik kita ini karena demokrasinya kurang berjalan lancar ya. Menurut kalian pemilu ini gimana ini? Yang kalian tahu ya? Panas, Pak, panas. Panas ya? Saling menjatuhkan, Coba Pak. dikit ya. Saling menjatuhkan. Lempar, Pak. Saling menjatuhkan. Ya menjatuhkan ya debatnya. Nah, kalau sistem politik Indonesia cenderung kah ini ya? Turun temurun, Pak. Nah, Indonesia ini perangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial memiliki nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Contohnya apa? Falsafah negara kita Pancasila, ideologi politik, sistem nilainya, nilai gotong royong biasanya. Ideologinya kan ideologi kita Pancasila kan, falsafahnya juga Pancasila. Ini cenderung sistem politik kita ya. Ini menurut Rusadi Kanta Prawira yang ngomong ya Mitpat Negara Indonesia ini mengandung unsur ini ya. Falsafah, gagasan ini udah almarhum Rusadi Kanta Prawira ini ya. Sistem politik Indonesia sistem yang khas politik bersifat keindonesiaan. Warnai nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang 45, nilai-nilai proklamasi Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tapi sudah belum ini Bhinneka Tunggal Ika kita nih. NKRI agak goyang gitu ya. Papua ini ribut nuntut merdeka ya. Nah, merdeka kan Papua kan? Ya kan? Oleh karena ini kalau tidak adanya keadilan ya udah kayak gitu. Papua masih mau merdeka. Kalian itu bentar lagi pemilu ya. Nanti diulas bentar ya tentang pemilu. Pemilu ini sistem pemilu ini ya masih bagian dari sistem politik ya. Itu dipelajari oleh kalian juga nanti. Pemilu ya, pemilihan umum.
Dalam sistem pemilihan umum tuh ya ada yang namanya sistem ini berhubung kalian mau ini ya, mau apa tuh? Milih nanti ya. Milu sistem proporsional ya. Sistem pemilunya ini ada yang proporsional, dan distrik. Kalau proporsional, ini khusus DPR proporsional ini dipakai untuk memilih DPR dan DPRD kabupaten kota ya. Provinsi, kabupaten kota. Kabupaten kota. Biasanya ada minimal suara untuk mendapatkan satu wakil. Contohnya satu wakil itu minimal 400.000 suara. Nah, sedangkan di DPD, sistem DPD kita pakai, distrik itu dipakai oleh DPD. Dipakai oleh DPD ya. Dipakai dalam pemilihannya ya. Pilihan DPD. DPD ini. Kalau yang kalian ini. Dia maki suara terbanyak, memakai suara terbanyak. Nah, di Indonesia 5 wakil ya. 5 wakil untuk satu wilayah. Nah, sampai sini paham enggak yang ini kalian? Bentar lagi milih kalian tuh. Paham enggak yang ini? Paham ya? Nah, dalam proporsional ini kan sistem proporsionalnya ada lagi panjang. Oh, DPD lebih enak dia. Proporsional tadi ya ada yang namanya terbuka dan tertutup. Terbuka itu milih nama calon. Nama calon caleg ya, calon legislatif. Tertutup memilih partai biasanya. Nah, ini partai. Kalau awal-awal reformasi atau sebelum reformasi itu tertutup ya, proporsional tertutup. Kalau sejak SBY sampai sekarang itu terbuka dengan memilih nama calon anggota legislatif, anggota dewan. Nah, itu untuk sekedar kalian tahu ya, ilmunya dalam pemilu ini. Lah sudah ada pilihan. Lah ada ya, milih anggota dewan, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Pak, milih siapa? Pilihlah yang ada track recordnya bagus dan tidak banyak ulah. Pilih itu ya. Kalau Pak, milih presiden siapa? yang kalian search dulu, jengok track recordnya, lihat dulu kinerjanya bagus tidak, sesuai dengan hati nurani kalian lah. Pak milih siapa Pak? Anies ya? Nah, yang lo belum tahu gitu. Kan hak masing-masing Tidak kan. apa-apa, Pak. Sudah ini. Lah ini apa kalian? Ada yang tanya enggak? Kalau sistem kan ya gampang kan sistem yang saling berhubungan ya, komponen yang saling berhubungan satu sama lain mempunyai tujuan. Kalau sistem kan politik ya seperangkat fungsi atau peranan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur ya seluruh lapisan masyarakat, di mana kekuasaannya itu yang diperolehnya dari hasil pemilihan umum biasanya. Nah, tinggal kalian di mana nih? Biasanya sistem politik itu cenderung ke ideologi. Ideologi itu banyak.
sistem politik itu tidak terlepas dari ideologi politik. Amerika kapitalis, Rusia sosialis, Cina komunis, tapi dia sistem ekonominya kapitalis. Kalau Korea Utara komunis, all in ya, baik itu politik maupun ekonomi. Tidak ada yang tanya? Tidak ada? Cukup, Pak. Nggak ada yang tanya, kita cukup dulu ya sampai sini dulu ya. Sudah, ini kuliah siapa kalian? Bu Deska. Sosial budaya, Deska. Pak. Bu Deska. Yang DSK ya. Ini untuk tambahan intermezzo be yang pemilu nih ya. Kalian nak milih lagi ya. Demonya aja ini kurang lebih. Kalau yang di sistem distrik ya, dia dipakai pemilihan untuk DPD ya, pemilihan DPD suara terbanyak biasanya. Indonesia ini 5 wakil untuk satu wilayah. Kalau 5 wakil yang terbanyak itulah yang menang. Cuman fungsi juga ya. DPD kurang berfungsi dibandingkan DPR yang anggota dewan. Tidak ada yang tanya? Tanya kita tutup. Tidak Nian? Cukup, Pak. Nah, kalau tidak ada ya kita hari ini kita cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita balik normal ya jamnya jam ini. Waalaikumsalam. Minggu depan Oke, tetap jam ini lah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Barakallah, kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak.